Kalau kalian melihat benda yang satu ini, kira-kira pulau mana di Indonesia yang terlintas di pikiran kalian? Saya yakin kalian semua pasti langsung teringat Pulau Kalimantan. Dulu waktu masih sekolah dasar atau SD, sering disebut bahwa Pulau Kalimantan berasal dari singkatan Kali, Mas, dan Intan. Karena di pulau tersebut memiliki sistem sungai atau kali-kali yang besar. Kemudian juga ditemukan emas dan tentu saja batu mulia intan. Memang Intan bisa dikatakan salah satu penciri dari Pulau Kalimantan. Dan hasil bumi tersebutlah yang membedakan Kalimantan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Di Kalimantan sendiri terdapat beberapa tempat yang menjadi pendulangan intan yang tersebar di beberapa provinsi. Namun yang paling terkenal tentu saja pendulangan intan di Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di tempat ini pendulangan intan dilakukan secara tradisional oleh masyarakat sekitar, di mana masyarakat akan berkelompok sekitar 8-15 orang untuk bekerja mendulang intan. Diperkirakan pendulangan intan di wilayah ini telah dimulai sejak abad ke-9 atau sekitar tahun 800-an Masehi, dan masih terus berlanjut hingga sekarang. Salah satu temuan intan yang paling menggambarkan dunia batu mulia, khususnya di Indonesia, adalah penemuan intan sebesar telur burung puyuh. Intan tersebut kemudian dinamakan Intan Trisakti. Intan Trisakti ditemukan pada Agustus 1965 oleh sekelompok pendulang intan yang diketuai oleh Haji Mat Salam. Intan tersebut memiliki berat sekitar 166,75 karat dan ditaksir memiliki nilai sekitar 10 triliun rupiah. Angka tersebut didapatkan sebelum dilakukan redenominasi mata uang rupiah pada Desember 1965. Untuk keberadaan atau kepemilikan Intan Trisakti saat ini juga masih menjadi misteri. Namun banyak yang mempercayai bahwa intan tersebut berada di salah satu museum di Belanda. Anyway, intan sendiri merupakan mineral yang memiliki unsur tunggal, yaitu C, atau karbon. Intan merupakan mineral yang memiliki kekerasan paling tinggi yang ditemukan di bumi. Berdasarkan skala Mohs, kekerasan intan mencapai 10, yang mengalahkan mineral lain seperti korundum, topas, dan juga kuarsa. Maka dari itu, selain digunakan sebagai perhiasan, intan juga sering digunakan untuk keperluan teknis. Misalkan digunakan untuk mata bor, pemotong, dan sebagainya. Umumnya, intan berwarna bening atau tembus pandang. Namun, intan juga bisa memiliki warna mulai dari pink, merah, kuning, hingga biru, tergantung unsur pengotornya. Intan yang telah diasah atau diolah biasa disebut sebagai berlian, dan tentunya memiliki harga yang lebih mahal karena terdapat unsur keindahan di sana. Secara umum, intan bisa ditemukan di bumi, ataupun dari luar bumi, misalnya dari asteroid yang masuk ke dalam bumi. Bahkan mayoritas intan yang berada di luar angkasa jumlahnya sangat-sangat melimpah, walaupun dalam bentuk nanodiamond, atau ukurannya lebih kecil dari 100 nanometer, atau lebih kecil dari 0,00001 cm. Ketika asteroid tersebut masuk ke dalam atmosfer bumi dan mencapai permukaan bumi, tentunya nanodiamond tersebut juga ikut terbawa. Walaupun seperti itu, mayoritas intan yang digunakan baik untuk kebutuhan perhiasan maupun engineering tetap didapat dari pendulangan di bumi. Mayoritas intan yang beredar di pasaran itu diambil dari tambang dari sebuah struktur geologi yang disebut sebagai kimberlite pipes. Ada pula dari lamproid pipes walaupun cukup minor. Nama kimberlite diambil dari salah satu nama kota di Afrika Selatan, yaitu Kimberley, yang juga merupakan salah satu lokasi tambang intan terbesar di dunia. Pada dasarnya, kimberlite merupakan batuan beku ultra basa atau ultramafik dari hasil pembekuan magma dari dalam bumi melalui gunung api. Sementara kimberlite pipes merupakan sisa dari jalur pipa kawah dari gunung api ataupun intrusi magma seperti seal ataupun dike dan sejenisnya. Namun yang perlu dipahami, kimberlite pipes terbentuk pada eon Archean atau sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu oleh magma yang keluar dari mantel bumi. Gunung api yang memuntahkan magma bertipe kimberlite muncul pada keraton atau bagian paling tua dari lempeng benua. Maka dari itu, sebagian besar tambang intan ataupun tempat yang ditemukan intan umumnya berada pada keraton atau lempeng paling tua di bumi, seperti di Kimberley di Afrika, Ellendale di Australia, North Quebec di Kanada, dan beberapa wilayah lainnya. Jadi jangan disamakan dengan gunung-gunung api di zaman modern ini.
Kalau gunung api zaman sekarang ya lava atau magmanya yang keluar itu paling ya andesit, basaltik, riolit, granit, dan sejenisnya. Mau digali sampai tangan kalian buntung pun gak bakal ketemu intannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, dari mana intan di Kalimantan berasal? Di Kalimantan banyak ditemukan batuan tektit. Tektit sendiri merupakan batuan atau massa gelas yang terbentuk dari serpian permukaan bumi yang meledak karena tertabrak oleh meteor. Di Belitung, tektit sering disebut sebagai batu satam, atau ada juga yang menyebut sebagai belitonite. Dan kalau kita lihat di peta topografi di utara Pegunungan Meratus, di mana banyak ditemukan intan di sana, terdapat sebuah struktur unik berbentuk sirkular. Bentuknya mirip impact crater dari tabrakan meteor. Apakah berarti intan dari Kalimantan berasal dari meteor? Sayangnya teori intan Kalimantan berasal dari meteor tidak bisa diterima. Karena tektit yang ditemukan di Kalimantan tidak hanya ditemukan di Kalimantan saja, tetapi juga di Jawa, Belitung, bahkan seluruh negara Asia Tenggara, Samudra Hindia, Australia, dan berbagai tempat lainnya. Dan usianya sama, yaitu sekitar 700.000 tahun. Wilayah yang banyak ditemukan tektit dikenal sebagai Australasian Tektit. Dari beberapa hasil penelitian, diperkirakan bahwa meteor tersebut jatuhnya di Indochina, atau di barat laut Cina, bukan di Indonesia. Dan struktur melingkar yang dikenal sebagai Eye of Borneo, menurut beberapa ahli geologi, adalah dom dari sisa-sisa pegunungan lipatan. Lalu dari mana intan di Pulau Kalimantan berasal? Intan Kalimantan memang bukan berasal dari meteor. Karena ukuran dari intan Kalimantan masih milimeter sampai sentimeter, dan tentunya bisa dilihat dan dipegang. Sementara intan dari meteor ukurannya nanometer, tentunya sangat-sangat kecil. Intan Kalimantan memang berasal dari bumi atau dari Subcontinental Lithospheric Mantle alias SCLM. Kesimpulan tersebut diambil dari penelitian dari Smith dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada jurnal Lithos pada tahun 2009. Penelitian ini mengumpulkan 872 intan dari Kalimantan yang terdiri dari 39 intan dari Kalimantan Barat, 73 dari Kalimantan Tengah, 106 dari Kalimantan Timur, dan 654 dari Kalimantan Selatan. Habis duit berapa tuh? Dari hasil rhenium-osmium isotop dating, diketahui bahwa intan dari Kalimantan berusia 3,1 miliar tahun. Ingat, miliar tahun bukan juta tahun. Berdasarkan sistem penanggalan geologi, 3,1 miliar tahun yang lalu termasuk pada era Paleoarchean, di mana pada era ini keraton atau bagian tertua dari lempeng benua mulai terbentuk. Intan Kalimantan terbentuk pada lingkungan yang memiliki suhu 930 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius, dengan tekanan sebesar 4,2 gigapascal. Intan tersebut terbentuk pada kedalaman 120 sampai 160 km di bawah permukaan bumi atau di Subcontinental Lithospheric Mantle pada era Paleoarchean. Intan tersebut kemudian dikeluarkan melalui pipa-pipa kimberlite maupun lamproid. Dan intan di Kalimantan secara karakter prosesnya juga identik dengan yang ditemukan di Kraton Afrika dan juga Kraton Yakutian. Yang menjadi pertanyaan, sampai saat ini pipa-pipa kimberlite maupun lamproid belum pernah ditemukan di Pulau Kalimantan. Karena intan-intan di Kalimantan kebanyakan ditemukan pada lapisan batuan sedimen. Lalu yang menjadi pertanyaan, dari mana sumber utama atau sumber primer dari intan di Kalimantan? Kalau berdasarkan penelitian yang diterbitkan di jurnal Gondwana Research, ada dua sumber asal intan di Kalimantan. Sumber yang pertama, intan Kalimantan berasal dari megabenua Gondwana atau dari Australia. Wait, jauh amat. Begini, sebagian tubuh Pulau Borneo, terutama bagian selatan, mungkin sekitar 30%, berasal dari teran atau mikrokontinen yang disebut sebagai SWB atau teran Southwest Borneo. Dan sebagian kecil, terutama yang berada di sekitar Pegunungan Meratus, berasal dari tabrakan teran SWB dan EJWS atau teran East Java West Sulawesi. Baik teran Southwest Borneo maupun East Java West Sulawesi, berdasarkan paper dari Robert Hall dan Matt Calvi, sampai periode akhir Jurassic atau sekitar 160 juta tahun yang lalu, masih berada di selatan, atau masih bergabung dengan Gondwana dan atau menempel di pesisir barat laut Australia. Di wilayah barat laut Australia inilah banyak ditemukan pipa-pipa kimberlite maupun lamproid, terutama di wilayah Kimberley, Western Australia.
Di sana banyak pertambangan intan primer seperti Argyle Diamond Mine, Allendale, dan North Kimberley Diamond Mine. Sebelum teran SWB dan EJWS rifted atau lepas dari Australia sekitar 155 juta tahun yang lalu, pipa-pipa kimberlite maupun lamproid yang mengandung intan mengalami erosi dan terbawa oleh aliran sungai dan sedimennya diendapkan di teran SWB maupun EJWS. Ketika teran SWB dan EJWS rifting dan bergerak ke utara dan akhirnya bergabung dengan Sundaland, maka masih tetap membawa endapan sedimen intan yang berasal dari Australia. Sumber kedua, kemungkinan entah di teran SWB ataupun EJWS memang memiliki pipa-pipa kimberlite maupun lamproid saat masih berada di Gondwana. Sayangnya pipa-pipa tersebut sudah tertimbun oleh material sedimen atau batuan sedimen serta oleh batuan beku yang lebih muda. Namun karena proses tektonik yang begitu rumit antara SWB dan juga EJWS, maka sebagian sedimen yang masih mengandung intan masih dapat ditemukan di sekitaran Pulau Kalimantan, terutama di sekitar Pegunungan Meratus, walaupun telah melalui proses pendauran ulang secara alami. BTW yang pengen tahu proses tektonik pembentukan Pegunungan Meratus, bisa dicek di episode ke-48 di sini. Sebenarnya intan bisa ditemukan di mantel bumi, yaitu pada kedalaman sekitar 150-250 km di bawah permukaan. Di tempat tersebutlah intan bisa terbentuk secara stabil. Namun siapa juga yang mau menggali sedalam itu? Toh sekarang intan juga bisa dibikin di lab alias sintetis. Dah gitu aja, terima kasih yang udah nonton, dan komen dan subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.